Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Mudah-mudahan kajian ini membawa keberkahan buat kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan orang-orang yang kita cintai, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan apa yang beliau bahas, wa ammal imsaku baqiyatan nahar fa yajibu ala man 'asa bil fitri aw qassara fihi wa la yajibu ala al haidhi idza tahurat imsaku baqiyatan nahar wa la ala al musafir idza qadima muftiran min safarin balagha marhalatayn wa yajibu al imsaku idza shahida bil hilal 'adlun wahidun yawm ash-shakk wa sawmu fi as-safar afdal min al fitr illa idza lam yutiq ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيما في أوله ولا يوم يقدم إذا قدم صائما. Naam. Di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan, kemarin beliau sudah bahas ada konsekuensi dari al-iftar, konsekuensi dari orang-orang yang batal puasanya. Kemarin kita sudah bahas masalah qadha dan kafarah. Nah, sekarang konsekuensi dari orang yang batal yang ketiga adalah al-imsak baqiyatun nahar. Meskipun dia sudah batal, tapi di sisa hari dia tetap wajib untuk menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Jadi walaupun dia sudah batal, tetap di sisa hari sampai terbenamnya matahari dia wajib untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang ketika orang berpuasa. Nah, makanya di sini dikatakan siapa saja sih, tapi nggak semua. Siapa saja yang wajib untuk meskipun sudah batal wajib tetap tidak boleh makan minum sampai terbenamnya matahari. Di sini dikatakan fa yajibu 'ala man 'asa bil fitr aw qassara fih. Nah, wajib untuk tidak makan minum walaupun sudah batal puasanya bagi orang yang memang 'asa bil fitr. Dia sengaja buka puasa tanpa uzur, maksiat dia. Udah tahu puasa tapi sengaja minum di siang hari. Nah, setelah minum tuh dia, andai kata dia pengen ikut konsisten dengan syariat, setelah dia minum itu walaupun sudah batal sampai buka dia, sampai maghrib dia tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh melakukan hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Ugas sarafi, atau karena keteledorannya dia, misalkan karena nggak jaga-jaga, dia pikir belum masuk subuh, ternyata sudah masuk waktu subuh, tapi dia masih makan. Dia pikir belum masuk subuh, ternyata sudah masuk subuh, tapi dia masih makan dengan asumsi tadi belum masuk subuh. Nah, kemudian terbukti makannya dia itu ternyata sudah masuk waktu subuh. Maka ini teledor, namanya ghassar. Teledor. Dia udah batal puasanya, tapi di sisa hari sampai maghrib orang yang seperti itu yang makan, dia pikir belum masuk subuh padahal udah masuk subuh, dan itu terbukti. Sampai maghrib dia tetap wajib untuk menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa walaupun dia puasanya sudah batal sebenarnya. Nah, di sini di kitab Takhirat Sadidah disebutkan ada 6 orang-orang yang wajib untuk menahan diri. Walaupun dia wajib qadha juga, puasanya udah nggak batal, udah batal, udah nggak sah, tapi tetap dia mesti menahan diri sampai buka puasa, nggak boleh makan minum. Yang pertama tadi itu orang yang sengaja berbuka, dia maksiat. Yang kedua orang yang teledor malam hari tidak niat. Nah, ini puasanya nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Dia teledor, ghassar fih, masuk kategori ghassar kata Imam Al-Ghazali, teledor. Dia tidak niat di malam hari, baru ingat niatnya habis subuh, nggak sah. Dia nggak sah puasanya, harus qadha. Tapi meski demikian, karena keteledoran dia tetap wajib untuk menahan diri sampai maghrib menurut mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Hanafi mengatakan boleh niat di pagi hari, yang penting belum masuk waktu zawal, walaupun puasa wajib. Nah, yang ketiga, ala man tasahhara dhanna baqal lail fa bana khilaf, yang tadi sudah kita jelaskan. Itu teledor. Yang keempat, nah,
orang yang buka puasa dia pikir sudah maghrib padahal belum maghrib. Nah itu nggak boleh dilanjutin makan tuh. Batal puasanya tapi nggak boleh lanjutin makan. Tunggu benar-benar maghrib baru boleh lanjutin makan. Yang kelima, orang yang masuk hari syak dia belum tahu betul-betul bahwasanya hari ke-30 Sya'ban itu apakah sudah masuk Ramadan atau belum. Hari syak. Ternyata terbukti ada yang menyaksikan bahwasanya itu adalah bulan Ramadan. Ada orang adil, satu orang adil yang memenuhi syurutul adalah, syarat-syarat adalah yang dibahas dalam syariat. Ternyata ada yang melihat hilal, maka terbukti itu masuk daripada bulan Ramadan. Nah, di siang hari andai kata dia udah terlanjur nggak puasa, bagaimana? Ya dia harus sampai waktu buka dia harus menahan diri. Nah, menghormati dan diwajib qadha nanti satu hari itu. Terus yang keenam, orang yang ketika madmadha atau istinsyak, kumur-kumur dalam wudu, tapi kumur-kumurnya mubalaghah. Itu kan kalau tertelan nggak sengaja batal hukumnya puasanya. Andai kata tertelan tanpa sengaja batal kalau dia mubalaghah kumur-kumurnya. Yang seperti ini karena dia ghassar fi, itu karena keteledoran dia udah dilarang untuk kumur-kumur mubalaghah berlebihan, tapi masih kumur-kumur berlebihan dalam wudu sehingga ada yang tertelan tanpa disengaja. Ini puasanya batal. Akan tetapi meskipun puasa sudah batal, dia nggak boleh makan minum, dia nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa. Tetap wajib untuk imsak, menahan diri sampai terbenamnya matahari. Ini adalah 6 golongan yang meskipun sudah batal puasanya tidak sah, dia wajib qadha, tapi dia tetap wajib untuk menahan diri sampai terbenamnya matahari walaupun puasanya sudah batal. Nah, jadi intinya kata Imam Ghazali itu tadi fayajibu ala man 'asa bil fitr aw ghassar fi. Dia memang dosa karena bukanya itu sengaja atau ghassar fi karena keteledorannya seperti yang tadi dijelaskan. Ghassar fi. Wala yajibu 'alal haid idza tahurat imsak baqiyatin nahar. Orang haid kan haram berpuasa. Tahu-tahu di siang hari bulan Ramadan suci, maka bagaimana? Apakah dia wajib untuk di sisa hari itu untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang bagi orang yang berpuasa? Enggak, di situ enggak wajib. Jadi orang haid andai kata di siang hari Ramadan baru suci, maka dia tidak wajib imsak sampai malam hari. Akan tetapi yustahab, disunahkan untuk menghormati bulan Ramadan. Disunahkan tetap untuk menahan diri dari apa-apa yang dilarang bagi mereka yang berpuasa. Begitu pula musafir. Kalau dia datang ke negerinya dari safar dalam keadaan tidak berpuasa, orang yang musafir kan boleh nggak berpuasa dengan syarat safarnya marhalatain fa aktsar. Safarnya 2 marhalah, yaitu kurang lebih 83 kilo lebih, safar ba'id, safar yang jauh. Yang kedua, safarnya harus dilakukan sebelum masuknya hari. Artinya dia harus keluar dari wilayahnya dia tersebut sebelum terbitnya fajar shadiq, sebelum masuknya waktu subuh, harus sudah keluar dari wilayahnya. Kalau waktu fajar shadiq dia masih dalam wilayahnya dia, maka nggak boleh dia untuk buka di hari tersebut. Itu syaratnya safar yang boleh buka. Dan yang ketiga, safarnya bukan safar untuk maksiat. Kalau safarnya safar untuk maksiat, nggak boleh dia buat batal karena puasa. Li'anna rukhsah la tunatu bil ma'asi. Orang puasa itu, orang yang safar boleh tidak puasa itu adalah bentuk rukhsah. Sedangkan rukhsah itu tidak berlaku bagi hal-hal yang memang sifatnya maksiat, peruntukannya untuk maksiat. Nah, jadi orang safar yang datang dari safarnya dia di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan tidak berpuasa karena memang dia diizinkan untuk itu. Ketika sampai ke wilayahnya dia udah jadi mukim, apakah di sisa hari itu dia wajib untuk imsak? Enggak wajib untuk imsak kata Imam Ghazali. Tapi ulama menjelaskan yustahab, tetap disunahkan untuk menahan diri. Tetap disunahkan untuk menahan diri. Kecuali kalau memang dia sampai ke negerinya, sampai ke wilayahnya dia dalam keadaan memang sudah berpuasa, dia nggak ngambil rukhsah di siang hari sampai dari perjalanan, memang dalam keadaan berpuasa, dia nggak buka puasa. Maka bagaimana? Maka dia wajib untuk imsak, wajib untuk melanjutkan puasanya. Nggak boleh, nggak boleh dia nggak boleh dia membatalkan. Nah, wajibul imsak idza syahida al-hilal 'adlun wahid yawm asy-syaq. Tadi udah kita jelaskan ini. Was-shaumu fi safar afdal min al-fitr illa idza lam yutiq.
Kalau ada pertanyaan begini, bagi orang yang musafir memenuhi 3 syarat tadi, safar jauh lebih dari 83 km, kemudian yang kedua dia sudah keluar dari wilayahnya sebelum masuknya waktu subuh yaitu terbitnya fajar shadiq, dan yang ketiga adalah safarnya bukan untuk maksiat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka baik safarnya berat atau tidak berat, melelahkan atau tidak melelahkan, nyaman atau tidak nyaman, maka dia boleh untuk tidak puasa. 3 syarat ini terpenuhi, boleh untuk tidak puasa. Nah, tapi mana yang lebih afdal Habib bagi musafir? Puasa atau nggak puasa? Selama dia mampu, kata Imam Ghazali, maka yang afdal tetap berpuasa. Kecuali kalau dia memang safarnya sangat berat, seperti orang zaman dulu yang safar dengan kuda, yang safar dengan ontanya, sangat berat. Maka yang seperti itu lebih maka yang seperti itu lebih afdal dia, kata Imam Ghazali, untuk berbuka, untuk tidak puasa. Lam yutik, kalau dia tidak mampu. Tapi selama dia mampu, maka afdalnya untuk tetap puasa. Wala yuftiru yawma yakhruj wa kana muqiman fi awwalihi. Nah, di sini Imam Ghazali menjelaskan termasuk syarat musafir yang boleh untuk buka puasa siapa? Adalah musafir yang tadi dia keluar dari wilayahnya sebelum terbitnya fajar shadiq. Kalau setelah terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, dia masih muqim. Setelah itu, setelah sholat subuh baru jalan. Nah, maka itu nggak boleh iftar di hari tersebut. Kecuali besoknya dia udah dalam keadaan musafir. Maka berarti udah dari kemarin dia jalan. Nah, begitu pula orang yang datang ke orang yang baru datang dari safar. Kemudian dia sampainya dalam keadaan shaim. Dalam keadaan shaim udah sampai rumah. Maka nggak boleh dia buka, harus imsak, lanjutkan puasanya. Dan puasanya sah kalau dia dalam keadaan shaim memang. Memang karena dia belum batal sebelumnya. Nah, kemudian di sini Imam Ghazali melanjutkan konsekuensi yang 4 dari batalnya puasa adalah fidyah, membayar fidyah. Fidyah ini adalah 1 mud nanti. 1 mud itu kurang lebih 7 on. Kita udah jelaskan dalam beberapa pertemuan yang lalu, 7 on beras. Nah, kurang lebih. Karena 1 so' itu 4 fidyah, sedangkan 1 so' adalah 2,75 kilo. 2,75 dibagi 4 hampir 7 on. Hampir 7 on. Ya ihtiyat, jaga-jaga keluarkan 7 on. Kurang lebih. Nah, fidyah, konsekuensi dari batalnya puasa adalah fidyah. Tapi bukan untuk semua yang batal. Siapa saja yang wajib bayar fidyah? Di sini dikatakan fatajibu 'alal hamil wal murdi idza aftarata khaufan 'ala waladayhima. Wajib untuk hamil dan murdi. Hamil dan murdi, orang yang hamil dan yang menyusui, kalau memang dia tidak puasa karena khawatir terhadap janin atau bayinya. Nah, kalau dia tidak puasa karena khawatir terhadap janin atau bayinya, maka dia boleh tidak berpuasa dan nanti dia harus qadha plus ditambah fidyah. Nah, per hari 1 mud. 1 mud tadi kurang lebih 7 on makanan pokok. Nah, kalau orang hamil yang khawatir terhadap dirinya bagaimana Habib? Dia nggak khawatir terhadap janinnya atau hanya khawatir terhadap dirinya, atau khawatir terhadap dua-duanya, dirinya dan janinnya. Nah, di sini dikatakan kalau ada unsur khawatir terhadap dirinya juga, maka hanya qadha saja, nggak perlu fidyah. Tapi kalau murni hanya khawatir, murni hanya khawatir terhadap janin saja, maka dia wajib qadha dan fidyah. Tapi kalau khawatir untuk dirinya, atas dirinya dan janinnya, ada unsur khawatir terhadap dirinya, maka hanya qadha saja, tidak wajib fidyah. Nah, begitu pula orang yang menunda qadha sampai setahun berikutnya. Kemarin sudah kita jelaskan. Dia wajib qadha puasa plus fidyah. Siapa lagi yang wajib fidyah? Yang wajib fidyah diantaranya adalah
orang yang sudah tua renta yang memang sudah nggak memungkinkan lagi untuk bayar hutang puasa, atau orang sakit yang memang udah nggak ada harapan untuk sembuh, maka dia tidak perlu qadha puasa yang ditinggalkan, hanya wajib bayar fidyah. Itu tadi per hari 7 on diberikan kepada satu orang miskin. Nah, maka Imam Ghazali di sini mengatakan fatajibu 'alal hamil wal murdi idza aftarata khaufan 'ala waladayhima. Wajib atas orang yang hamil dan orang yang menyusui kalau dia buka puasa khawatir terhadap anaknya. Maka wajib selain qadha, dia wajib juga likulli yaumin muddu hintatin limiskinin wahid ma'al qadha. Nah, selain qadha, per hari dia wajib membayar fidyah yaitu 1 mud. 1 mud itu 7 on makanan pokok. Wasyaikhul harim idza lam yasum tasaddaq an kulli yawmin bimud. Orang yang sudah tua renta kalau dia enggak puasa maka sedekah sebagai gantinya setiap hari 1 mud. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.